Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'du. Baik, kita masih kembali melanjutkan membacakan buku Fiqh Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Hari ini sampai pada sesi yang ke-50 di halaman 190. Masih tentang makna hikmah, menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni dalam arti tahu kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus diam. Dan kita masih melanjutkan tentang kisah bagaimana Rasulullah SAW mengumpulkan para keluarganya di awal dakwah beliau, dan kemudian dibantah atau dijatuhkan atau dihalang-halangi oleh pamannya Abu Lahab, tetapi kemudian beliau tetap terus berusaha menyampaikan dakwahnya. Dan masih dicerita saat beliau mengundang keluarganya di forum atau di undangan yang kedua, di mana beliau berusaha meyakinkan keluarganya tentang al-Islam ini. Di halaman 190 Rasulullah melanjutkan pembicaraannya. Adapun kemudian daripada itu, maka sesungguhnya seorang perintis atau pawang tidak akan menipu ahlinya. Andai kata aku ini menipu semua manusia, aku tidak akan menipu keluargaku. Begitu penegasan Rasulullah di hadapan keluarganya. Sekarang, kalau hubungan kekeluargaan hendak disebut dan kalau kewajiban memelihara keselamatan keluarga yang hendak dibaca pula, ditegaskan bahwa bila diibaratkan keluarganya semua itu sedang dalam perjalanan di daerah yang tidak dikenal, maka dia Muhammad SAW adalah seorang ra'id, seorang perintis, penunjuk jalan yang akan ditempuh bersama-sama agar semua keluarga selamat dalam perjalanan. Bagaimana seorang ra'id akan menyesatkan atau menyelewengkan keluarga kafilahnya sendiri? Dengan lain perkataan, dia seorang ra'id, pawang, perintis, penunjuk jalan, bukan seorang sahabi, penyeleweng, penyesat jalan, sebagaimana berkali-kali disindir-sindirkan oleh Abu Lahab tadinya dengan perkataan. Setelah ancaman-ancaman Abu Lahab dikipaskan dan tuduhan-tuduhannya ditangkis tanpa banyak bicara, mulailah Rasulullah SAW mengurak langkah. Dengan mempergunakan pengertian ra'id yang baru dibangkitkannya itu sebagai tempat bertolak diproklamirkannya kedudukan dan fungsinya terhadap kaum kerabat pada khususnya, terhadap umat manusia pada umumnya. Dinyatakannya kemana dia memanggil mereka, apa intisari dari risalah yang akan disampaikannya, semua dengan kata-kata yang terang, mudah difahami tapi tepat, tanpa tedeng aling-aling. Kata beliau, demi Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu khususnya dan kepada umat manusia umumnya. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku supaya aku memanggil kamu kepadanya demi firman-Nya. Berilah peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat. Aku panggil kamu kepada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, yakni penyaksian bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Dan demi Allah kamu pasti akan mati sebagaimana kamu tertidur, dan aku bangkit kembali sebagaimana kamu terbangun, dan pasti kamu akan dipinta tanggung jawab atas apa yang kamu perbuat, dan kamu akan diberi ganjaran yang baik atas amalmu yang baik dan yang buruk atas perbuatanmu yang buruk, dan sesungguhnya di sana adalah surga yang kekal dan neraka yang kekal. Lalu disambutnya gayung Abu Lahab pada akhir pidatonya dalam pertemuan yang pertama, di mana dia berteriak-teriak, aku tak pernah melihat seseorang mendatangkan malapetaka kepada keluarga bapaknya seperti yang kau lakukan ini. Sekarang Rasulullah menghadapkan kata-katanya kepada hadirin dengan serangkaian kata yang mirip dengan yang dipakai Abu Lahab sendiri. Ya Bani Abdul Muttalib, wallahi ma a'lamu syabban ja'a qawmahu bi afdala mimma ji'tukum bih. Ji'tukum bi khairid dunya wal akhirah. Wahai keturunan Abdul Muttalib, demi Allah aku tidak pernah melihat seorang pemuda membawa sesuatu yang lebih tinggi nilainya daripada apa yang kubawakan kepadamu sekarang ini. Sesungguhnya kubawakan kepadamu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Setelah hadirin diantarkannya sampai kepada klimaks yang demikian itu, diajukannya pertanyaan secara langsung.
sebagai tes terhadap kawan dan sebagai tantangan terhadap lawan. Faman yuhibuni ila hadzal amri faman yujibuni ila hadzal amri wa yu'aziruni 'alal qiyami bihi. Maka siapakah di antara yang hadir yang bersedia menyambut seruanku kepada urusan penting ini dan bersedia mendampingiku untuk menegakkannya? Hadirin terdiam. Tiba-tiba seorang pemuda yang termuda di antara para hadirin, Ali bin Abi Thalib, bangun dan menyambut. Ya Rasulullah, aunuka, ana harbun ala man harabta. Aku ya Rasulullah, aku membelamu. Aku adalah musuh bagi siapa yang memusuhimu. Baik, demikian sampai di sini dulu insyaallah. Sudah tergambar mulai dakwah Rasulullah dengan hikmah melalui kepada keluarganya. Di pertemuan yang kedua dengan seluruh keluarganya sudah ada yang secara terang-terangan menyambut dakwah beliau, ajakan beliau, yakni Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fiikum.